seharian buka usaha ya, nggak ada yang beli sama sekali. Pas ya udah mau tutup, ada satu orang nih perempuan beli. Yang namanya usaha kan meskipun udah beres ya udahlah dilayanin aja, dibungkus, udah dibikin, pas mau dikasih orangnya nggak ada. Sedih tapi lucu, ketawa aja gitu, nggak kesel. Terus kayak kemarin ada yang pesen kan lewat online via nasi, WhatsApp, ya, beli nasi goreng 12 porsi, taunya penipu. Jadi modusnya transfer. Modusnya transfernya lebih suruh transfer balik. Jadi harganya harusnya 300 berapa? 300.000 dia transfer 1.300.000. Yang 1.300.000-nya minta ditransfer. Yang lebihnya yang 1 juta itu harus transfer balik. Pas dicek di apa? M-banking dia nggak transfer sama sekali. Nasi gorengnya udah dibuat. Akhirnya dibagiin. Nggak apa-apa itu sedekah. Ya, alhamdulillah besoknya ramai. Ini namanya proses apa? Proses penggilingan mie. Ya. Memang kalau di sini itu giling sendiri gitu? Ya, kita homemade. Ini resep ya turun-temurun dari keluarga. Kita buatnya tanpa bahan pengawet. Ya, dengan kualitas terigu yang bagus lah. Ini bikin untuk berapa porsi? Ini bikin 4 kilo terigu bisa sampai 70 porsi. Ya, kita baru sanggup bikin segini karena lumayan kerjanya manual pakai tangan. Bikin adonannya pakai? Iya, nggak pakai mesin. Itu sampai tipis lah digilingnya atau gimana? Ya, sampai tipis. Kita giling dulu ini sampai kalis, baru nanti ditipisin, terus cetak. Ya, proses cetak. Terus kita timbang per porsinya berapa gram. Ya, ini kita bikinnya tanpa air, full telur semua, makanya kualitasnya oke lah. Ini nggak diragukan lagi ayam? Iya, insya Allah. Jadi kalau pada umumnya biasanya pakai air ya? Pakai telur, cuman komposisi airnya lebih banyak. Jadi, biasanya ya kalau pabrikan gitu dalam 1 kilo terigu telurnya 1 butir, sisanya air. Kalau kita full telur, pakai telur bebek, ayam kampung, makanya minyak wangi, lebih enak ya. Bahan dasarnya dari apa aja sih? Bahan bakunya terigu protein tinggi, protein sedang, telur bebek, telur ayam kampung, dan telur negeri. Telurnya juga ini ya? Ya. Bebek sama ayam kampung juga? Ya, karena dari aromanya beda, terus ke rasanya lebih gurih ya. Tekstur juga beda ya? Beda ya. Kalau misalkan pakai telur bebek semua bisa? Bisa. Mungkin dari harga jual nanti beda ya? Beda. Karena telur bebek itu satunya juga lumayan. Ya. Jadi ini benar-benar bakmi apa sih? Karena yang premium banget ya? Ya, boleh dibilang lah. Tapi harga ya merakyat, menyesuaikan. Iya, dan pasaran di Sukabumi kan kalau harga mahal-mahal. Iya. Ya. Paling murah di sini harganya berapa, Pak? 20.000 kalau bakmi. 20.000. Ya, polos tanpa topping. Tanpa topping. Ya, pakai ayam aja. Kalau yang paling mahal berapa? 32.000 ya yang spesial. Kita juga ayamnya pakai ayam kampung asli. Kuahnya pun kuah ayam kampung. Jadi kalau soal rasa insya Allah nggak diragukan lagi. Lu belajar dari mana, Mas? Ini belajar dari ayah saya. Ya, sebenarnya saya sih terjun ke kuliner kepaksa. Terpaksa. Terpaksa. Kenapa tuh? Terpaksanya kenapa? Dulu Ini kan enak nih.
Dulu kan nggak ada pengalaman. Cuman ayah saya udah cobain deh jualan mie. Iya. Saya cobain pertama capek banget. Iya. Capek. Alhamdulillah udah mulai enjoy ya, udah kerasa lah. Udah kerasa cuannya ya. Dari cuan ya alhamdulillah bisa buat beli susu anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo, owner dari Bakmi Surya Kencana Sukabumi yang beralamatkan di Jalan Surya Kencana nomor 50. Saya merintis usaha ini sudah hampir 7 tahun. Dulu pas pertama jualan bakmi ini dari sehari laku semangkok, 2 mangkok. Ya. Sempat nyerah juga sebenarnya. Sebenarnya mau nyerah. Cuman kan orang tua kasih support terus, ayo terus. Nanti juga ketemu jalannya. Mungkin dulu karena posisi juga tempat usahanya kurang strategis ya. Cuman dengan berjalannya waktu, ya alhamdulillah orang udah pada tahu. Karena rasa juga kita Beda. jaga kualitasnya, nggak pernah dirubah-rubah. Yakin nggak pas waktu awal? Yakin nggak yakin sih karena belum tahu, belum pernah Belum terjun, pengalaman belum pengalaman. juga. Karena pertama nikah baru punya usaha. Dari nol banget. Dari jualan apa? Kelontongan. Oh pernah kelontongan juga? Kelontongan. Cuman nggak jalan. Maksudnya bukan nggak jalan, apa sih? Kurang aja. Karena sayanya juga kan nggak ada pengalaman buat usaha, nggak ada pengalaman dari keluarga, nggak ada pengalaman usaha sendiri. Cuman pas pertama aku ngomong malu. Pernah sempat ada kepikiran. Ada rasa malu. Iya, malu aku jualan. Suaminya tukang mie ayam. Enggak, bukan masalah suaminya tukang mie ayam, enggak malu. Cuman akunya jadi kayak, kan aku dulunya bukan pedagang, kerja pada ngikutin. Ya udahlah nggak apa-apa, orang aja yang kerja pengen punya usaha sendiri. Kenapa kita udah punya usaha sendiri malah pengen kerja gitu. Dulu mah ya minder, apalagi sempet disuruh pegang sendiri ya. Sempet dipegang sendiri. Saya jadi supir taksi online. Supir online. Jadi usaha saya kasih ke istri. Ya. Jadi yang ngejalanin saya, aduh minder. Lumayan masa sih harus nggak percaya diri aja. Takut dari masakan kurang. Karena kan ini yang jagonya kan dia di aku makanya aduh kurang, nggak pede. Ini ditimbangnya per porsi. Per porsi ya. Kita timbang biar biar pas, nggak kurang nggak lebih. Jadi sesuai kebutuhan kalori manusia ya. Ya, manusia dan sejenisnya. Sekitar. Jadi nggak akan ada yang ini ya, Nggak akan ada beda. Nggak akan ada sirik-sirikan deh. Nah, kalau makan sama temen yang lu lebih banyak, nggak akan. Pasti pas kayak kalau di sini ya. kayak Pertamina ya. Dari nol ya. Dari nol ya. Guys, nih di sini yang bikin beda bakmi Surya Kencana satu porsi ditimbang ya. Iya, nggak dikira-kira. Tujuan membuka usaha sendiri sebenarnya untuk apa sih? Apa untuk mendapatkan uang lebih banyak, cuan lebih banyak atau gimana? Manusiawi. Pertama ya, secara manusiawi sih kita pengen dapat cuan lebih banyak. Cuman kan kayak ngelihat misalkan orang lain wah sukses, kita pengen nih kayak gitu. Semakin dikejar semakin jauh. Ya, tujuan saya pertama itu pengen cari uang yang banyak. Tapi Cuman sekarang kayak makin jauh, makin susah makin gitu susah, menggapainya. makin jauh digapain. Tapi kalau sekarang mah ya Udahlah, ikhlas jalanin jalanin aja. aja lah. Biar Allah yang ngatur mau dikasih berapanya itu. Kuncinya bersyukur kali ya. Syukur. Kalau saya sih yang penting anak istri tercukupi kebutuhannya itu aja. Syukur. Kan kalau nggak bersyukur, kata orang mau dapat 5 juta, misalkan sehari, kalau nggak bersyukur tetap kurang. Tapi kalau misalnya 500.000, kita bersyukur lebih. Katanya sih begitu. Orang ngelihat hasilnya tanpa mengetahui prosesnya. Syukur. Ya alhamdulillah udah sejauh ini ya makin membaik dari segi ya, income alhamdulillah beda dari yang dulu.
Walaupun pas juga harus ada lebihnya gitu. Ya. Jangan pas-pas banget. Ya pas mau ada gitu. Ah, maksudnya. Ada ya. Pas mau beli mobil ada. Ada Alhamdulillah. lebihnya, beliin lagi yang lain, gitu kan tetap ada lebihnya, beliin lagi terus aja gitu. Berarti nggak bersyukur. Kalau boleh tahu untuk omsetnya udah sampai berapa sekarang? Kadang di bawah 1 juta, kadang lebih. Lagi ramai banget bisa sampai 2 juta, Berarti rata-ratanya 1 juta. 1 juta. Kalau bukanya dari jam berapa? Buka kita dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. 8 malam. Andai kata masih ramai, kita terus. Terusin. Ya, Kalau untuk harganya dari mulai berapa? kita range-nya dari 20.000 itu bakmi yang tanpa topping. Kalau yang pakai topping bakso pangsit 32.000. Ya, Selain itu ada yang lain? ada yang lain mungkin menu tambahannya ada nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng, nasi fuyung hai. Ya lebih ke arah Chinese food deh. Oh gitu ya. Kalau misalkan pesan online bisa? Pesan online. Bisa, kita ada di GrabFood, GoFood, Shopee Food. Ya. Biar usahanya supaya lancar itu gimana sih? Pertama doa lah Nah, itu. doa sama yang Maha Kuasa, minta supaya usaha kita dilancarin. Terus usahanya jangan setengah-setengah, tekun, ulet terus kejar, insya Allah. Dengan hati yang Ikhlas, ikhlas. Menjalaninya ikhlas. menjalaninya ikhlas, insya Allah. Kita juga lagi belajar. Sama-sama belajar. Menjalaninya ikhlas gitu kan. Sama- Tapi kan yang namanya manusia pasti ada titik Nah, pasti ada, cuman kan susah prosesnya gitu. Dan juga satu lagi, banyakin silaturahmi, banyak teman. Dari situ kita ya insya Allah kan kalau banyak teman bisa diundang makan sini jajan di kita. setidaknya ada promosi di sini. Ya ada itu. promosi, ada Ridho. apa? Kalau kata Sunda tuh bahasaan dudukun tuh ka indung. Nah, minta Ya, paling utama. bukan. Bukan. Karena doa ibu itu paling mujarab dimanapun di seluruh dunia dimanapun lah. Minta sama ibu izin mau jualan, doakan biar rame lancar. Alhamdulillah. Sama satu lagi ya sedekah. Itu kan nambah-nambah rezeki kita. Gitu. Kalkulator Allah mah beda. Beda ya? Ya. Kita ngerasanya berkurang mungkin Yes. ya. Iya. Tapi kan meskipun ada apa ya, nggak dikasih langsung ke kita nggak tahu nanti di depannya gitu. Nggak sekarang tapi mungkin nanti gitu. Guys, udah ibu tuh.